فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita lanjutkan masih di muka surat 152 dari Syarah Sahih Bukhari ini. Fa'in qil, kalau ditanyakan, ini masih punya Ibnu Hajar ya. Kaifa arafa Umar annahu lam ya'rifhu ahadun minhum. Bagaimana Umar tahu bahwasanya tak ada seorang pun yang mengenal orang yang datang ini dari orang-orang yang tinggal di situ. Ujib, maka dijawab bi annahu yahtamilu ayyakun, ada kemungkinan Umar itu istanada fi dzalika ila dhanni. Dalam masalah ini, dalam penilaian ini Umar bersandar kepada persangkaan beliau. Au ila sarihi qaulil hadirin, atau mungkin dengan perkataan yang jelas dari orang-orang yang hadir, mungkin saling bisik-bisik, siapa ini, kita tak kenal dia, misalkan. Qultu, kata Al-Hafidz, saya katakan wa hadatsani aula, kemungkinan kedua lebih utama. Faqad jaa kadzalika fi riwayati Utsman bin Ghiyas, karena telah datang riwayat seperti itu, lafaz seperti itu dari riwayat Utsman bin Ghiyas. Fa inna fiha, karena di dalam riwayat itu fa nadzaral qaumu ba'dhum ila ba'd, maka orang-orang saling melihat. Faqalu ma na'rifu hadza, mereka mengatakan kami tidak kenal orang ini. Hadis tersebut ana sebutkan di dalam catatan kaki di situ. Kesimpulannya sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Baik. Ini pentingnya apa? Menggabungkan beberapa riwayat dalam masalah mengetahui hakikat beberapa hakikat perkaranya. Selesai dari Fathul Bari. Summa qaulu Abi Hurairah. Kemudian perkataan Abu Hurairah faqal. Malaikat Jibril bertanya, mal iman. Iman itu apa? Zahiruhu aqabal maji'u bisu'ali biduni taslim. Zahirnya orang yang datang itu menyusuli ketibaannya itu dengan pertanyaan tanpa mengucapkan salam. Ya, kalau hanya satu riwayat tak ada di situ dia bersalam atau apa. Sebentar. Tapi ini pennya agak itu ya, sebisanya kita coba. Al-Hadirin. Kata beliau di sini, walakin ar-rajiha annahu sallama 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang benar adalah malaikat tadi mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kama marra bina fi sunanin Nasa'i. Sebagaimana itu kita lewati dalam Sunan An-Nasa'i, dalam takhrij yang telah Anda sebutkan di syarah ini. Min riwayati Abi Farwah as-sahihah, riwayat sahihah dari Abi Farwah, hatta sallama fi tarfil bisato, sehingga dia mengucapkan salam di hujung lantai, agak jauh dia sudah apa mengucapkan salam. Faqal assalamu alayka ya Muhammad, assalamu alayk wahai Muhammad. Faradda alaihi salam, kemudian Nabi menjawab salamnya. Falladhi fi sahihain mukhtasar, maka hadis yang dalam Bukhari Muslim ini diringkas. Wa riwayat tukammilu ba'daha ba'dha, tetapi riwayat-riwayat satu sama lain saling melengkapi. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fa intil, kalau ditanyakan
Kaifa bada'a bisu'ali qabla salam. Bagaimana orang itu memulai dengan pertanyaan sebelum salam? Ujib dijawab bi annahu yahtamilu ayyakuna dzalika mubalaghatan fit ta'miyah. Alasannya adalah sebagai bentuk kesungguhan dia agar orang tidak tahu li amri, tidak tahu urusan dia. Sengaja agar orang tak jelas ini siapa macam ini. Datang-datang langsung bertanya tanpa salam. Ini kemungkinan pertama. Au liyubayyina anna dzalika ghairu wajib. Atau untuk menjelaskan bahwasanya salam itu tidak wajib, memulai salam. Ya, menjawab salam wajib, memulainya tidak wajib. Au sallama falam yanqulhu rawi. Atau dia mengucapkan salam hanya saja rawinya tidak menukilkan itu. Qultu wa hadza salisu huwal mu'tamad. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemungkinan ketiga inilah yang menjadi sandaran kita. Faqad sabata fi riwayati Abi Farwah, telah pasti dalam riwayat Abu Farwah, fa fiha ba'da qaulihi, setelah ucapan dari siapa berarti? Ucapan dari Abi Hurairah, ka'anna siyabahu lam yamassahu danas, seakan-akan pakaian dia tidak disentuh oleh kotoran. Hatta sallama min tarafil bisat, sehingga dia mengucapkan salam di hujung lantai masjid, di penghujung ruangan berarti ya. Faqala assalamu alayka ya Muhammad, faradda alaihi salam. Baik. Selesai dari Fathul Bari. Wa qala rahimahullah fa amma salam faman dzakarahu muqaddamun ala man sakataan. Adapun masalah salam, maka rawi yang menyebutkan itu lebih harus diutamakan daripada yang mendiamkannya, karena ada tambahan ilmu dari rawi ini, rawi yang siqah dan seterusnya. Selesai dari Fathul Bari. Summa qaulu Abi Hurairah, kemudian perkataan Abu Hurairah. Wah, kira-kira masih ingat gak yang apa bawah? Abu Hurairah siapa? Ya tayyib. Ya sudah dibantu. Si ta'awun baik ya. Enggak apa, berlatih. Kemudian apa? Faqal mal iman. Ini tadi sudah? Belum. Oh, sudah. Baik. Zahiru siyaq annahu bada'a bisu'ali 'anil iman summal islam. Zahir dari alur kalimat ini adalah malaikat Jibril memulai pertanyaan dengan tentang iman, baru kemudian tentang Islam. Wa fi riwayatin ukhra, sementara dalam riwayat-riwayat yang lain bada'a bil Islam summal iman, memulai dengan Islam baru kemudian iman. Kenapa itu terjadi? Fala'alla ba'dar ruwah tasarrafu, boleh jadi sebahagian rawi yang mengatur fil ada dalam penunaian hadis ini biduni iradati tartib, tanpa menginginkan urut-urutan, ya tidak wajib urut dalam masalah yang sekedar cerita seperti ini. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu mal iman til qaddama su'ala 'anil iman li annahu al-asl. Ada yang mengatakan Jibril mendahulukan pertanyaan tentang iman karena inilah asalnya. Wasanna bil Islam, kemudian menjadikan nomor 2 adalah Islam, li annahu yadharu ka yudhiru ya. Yudhiru misdaqat dakwah, karena Islam akan menampakkan kebenaran dari dakwaan orang tadi. Dengan iman amalan hati biasanya, keyakinan-keyakinan akan nampak buktinya dengan amalan Islam dia. Wasallasa bil ihsan, kemudian menjadikan pertanyaan tentang ihsan itu nomor 3, li'annahu muta'alliqun bihima, karena ihsan terkait dengan Islam dan iman. Ini ada yang mengatakan begitu. Wa fi riwayat Umarata bin al-Qaqqa, dalam riwayat Umar ibn al-Qaqqa, bada'a bil Islam, Jibril memulai dengan Islam. Li'annahu bil amri dzahir, karena ini terkait dengan perkara yang nampak. Wa sanna bil iman, menjadikan nomor 2 adalah iman. Li'annahu bil amril batin, karena terkait dengan perkara batiniyah, perkara kebatinan, kerohanian. Wa rajjaha hadza at-Tibi, Al-Alamah at-Tibi merajihkan yang ini, riwayat mendahulukan Islam. Lima fihi minat taraqi, karena di situ ada taraqi, yaitu naik
dari Islam ke iman kemudian ke ihsan. Ini taraqi, irtiqa yaitu naik. Wala syaka annal qissata wahidah, dan tiada keraguan bahwasanya ceritanya itu satu saja, bukan berulang kali, takkan berulang kali tahu, tapi masing-masing mengatakan kami tak tahu siapa dia. Baru kemudian Nabi bilang itu Jibril. Takkan orang tidak mengambil pelajaran, oh yang kemarin ini juga, yang ini kemarin juga. Jadi ceritanya memang hanya satu kali. Ikhtalafar ruwatu fi ta'diyatiha, hanya saja para rawi yang berselisih di dalam penunaiannya. Ada yang memulai ini, ada yang memulai itu. Walaisa fi siyaqi tartib, tidak ada dalam pola hadis ini urut-urutan. Kalau dalam riwayat Umar itu lebih jelas urut-urutannya. Selesai dari Fathul Bari. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-iman an tu'mina billah. Ibtada'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi dzikril imani billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai penjelasan dengan menyebutkan iman kepada Allah, li'annahu aslu kulli syai'. Karena iman yang pertama inilah, rukun pertama inilah asal dari segalanya. Ya, tanpa itu yang lain hilang semua tentunya. Tanpa iman pada Allah. Wa hadzal iman ma'a tadammunihi al-imana biwujudillahi ta'ala, bersamaan dengan dia itu mengandungi keimanan pada keberadaan Allah Ta'ala. Wa yatadammanu aidan umuran azimah, dia juga mengandungi perkara-perkara yang besar. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa tadammana imanuhum billah, keimanan mereka kepada Allah itu mengandungi imanahum birububiyyatih, keimanan pada rububiyah Allah. Berarti yang keluar dari ini siapa? Ya sejenis siapa ya yang mengatakan dirinya Tuhan itu siapa? Siapa? Betul, boleh. Orang sufi yang ekstrim itu mengatakan wali kutub, wali ghaus, ya jadi Tuhan dia. Siapa lagi? Yang mengatakan dirinya Tuhan. Raja apa? Ingat tak? Ingat nama raja tak? Ya, Heraklius. Bukan. Ya. Iya, Fir'aun. Fir'aun raja mana? Banyak hutang. Fir'aun raja mana? Singapura? Bukan. Bukan begitu. Iya ya? Mesir. Iya, Mesir. Fir'aun raja Mesir. Baik. Kemudian apalagi di sini wasifati kamalih, kata Syekhul Islam, mengandungi keimanan pada sifat-sifat kesempurnaan Allah. Berarti yang menyelisih ini ya sejenis apa? Orang-orang Jahmiyah dan keturunan mereka, Mu'tazilah dan keturunan mereka, yaitu Asy'ariyah, Kullabiyah dan Maturidiyah. Wa nu'uti jalalih, karakter keagungannya. Wa asma'ihil husna, beriman kepada nama-nama Allah yang terbaik. Baik. Kemudian mengandungi apalagi wa umumi qudratihi wa masyiatih, kembali kepada apa? Iman pada takdir. Ya, kemampuan, kekuasaan dan kehendak Allah yang bersifat menyeluruh. Wa kamali ilmi, kesempurnaan ilmu dia, wa hikmatih dan hikmahnya. Baik, yang keluar dari keimanan pada ilmu Allah siapa? Orang-orang Mu'tazilah yang zaman dulu, tapi ya Qadariyah Mu'tazilah zaman dulu. Kemudian yang mengingkari hikmah siapa? Yaitu orang-orang Asy'ariyah, mengatakan Allah tak punya hikmah. Baik. Ila qaulih, sampai pada ucapan Syekhul Islam, fa inna kamalal imani billah, karena sesungguhnya kesempurnaan iman pada Allah yatadammanu isbata ma asbatahu li nafsih, mengandungi ditetapkannya, yaitu kita menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri, seperti yang diperinci oleh Imam Syafi'i di dalam riwayat siapa itu? Yunus bin Abdul A'la al-Misri itu. Allah punya tangan, Allah punya jari, Allah menggenggam, berarti memang betul-betul punya tangan. Baik. Dan seterusnya. Wa tanzihah, juga mengandungi apa? Penyucian Allah amma nazzaha nafsah, dari perkara yang dia sucikan dirinya dari itu, yaitu berbagai naqais wal uyub wal afat, kekurangan-kekurangan, aib-aib dan penyakit-penyakit. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Qultu wafaqanillah fal imanu billahi yatadammanu arba'ata asya, maka keimanan pada Allah itu mengandungi 4 perkara,
yaitu al-imana biwujudillah, beriman pada wujudnya Allah, menyelisihi orang-orang syuyu'iyun, orang komunis yang mengingkari adanya Allah. Tayyib, wa rububiyatih, telah kita bahas tadi, yaitu masalah Allah sebagai penguasa pencipta alam semesta, menyelisihi ada Fir'aun dan yang lain-lain itu. Gulatu sufiyah juga yang meyakini mereka sebagai Rabb. Tayyib, wa uluhiyatih, bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak disembah dan diibadahi, menyelisihi segala jenis kaum musyrikin. Wa bi asma'ihi wa sifatih. Tayyib, Anda sebutkan dalam catatan kaki perinciannya dalam kitab Dalailus Al-Wasik. Ini yang dulu jawaban untuk apa? Untuk pertanyaan dari Singapura itu. Kemudian wal imanu billahi amrun fitri. Keimanan pada Allah ini perkara yang ada dalam fitrah manusia. Fitrah manusia yakin Allah itu ada dan seterusnya. Qala Allah Ta'ala fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka tegakkanlah wajahmu, yaitu hadapkanlah wajahmu. Maksudnya wajah di sini adalah jiwa raga tentunya. Untuk agama ini hanifan, dalam keadaan lurus, yaitu senantiasa lurus. Telah kita lewati hanif, yaitu apa? Ma'il anil batil ilal haq, yaitu memesong dari kebatilan menuju kepada kebenaran, menyimpang dari kebatilan menuju kepada kebenaran. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, sebagai fitrah Allah yang mana Allah menciptakan manusia di atasnya. Ya, di alam ruh mereka mengakui Allah Rabb mereka. Rabb ya memang untuk disembah tentunya. La tabdila li khalqillah. Ini dalam pembahasan usul fikih dikatakan apa itu? Al-insya ala siratil ikhbar. Bentuknya berita, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Tapi maksudnya adalah apa? Insya, yaitu jangan. La tubaddilu khalqallah. Jangan kalian merubah-rubah ciptaan Allah. Jadi jangan orang yang sudah di atas tauhid malah diajari syirik dan seterusnya. Baik. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, seperti yang Allah tafsirkan di dalam surat Al-Bayyinah itu. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu, walaupun fitrahnya itu, tapi mereka tidak tahu karena fitrahnya ditutupi oleh kejahilan. Qala Syekhul Islam rahimahullah, fa akhbara annahu fatara ibadahu ala iqamatil wajhi hanifa. Maka Allah mengkhabarkan bahwasanya Dia mencipta para hambanya di atas sifat menghadapkan jiwa raga dalam keadaan lurus kepada Allah. Wa huwa ibadatullahi wahdah, dan ini adalah peribadatan kepada Allah semata. La syarikalah, tiada sekutu untuk Dia. Ya, fitrah manusia tidak mau diduakan. Bagaimana kemudian malah menduakan Allah? Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Qala Syekhul Islam rahimahullah, kama annahum mafturuna alal iqrari bil khaliq. Sebagaimana manusia terfitrahkan, tercipta di atas pengakuan akan adanya pencipta, fa innahum mafturuna ala annahu, maka sesungguhnya manusia juga difitrahkan meyakini bahwasanya Allah itu ajallu wa akbar, maha agung, maha besar, wa a'la, maha tinggi, wa a'lam, maha tahu, wa a'zam, sama ya, maha agung ya, wa akmal, maha sempurna, atau kita artikan lebih ya, lebih sempurna, min kulli syai', dari segala sesuatu. Tidak mungkin menyembah sesuatu kecuali karena meyakini sesuatu itu lebih baik, lebih ini, lebih itu daripada yang lainnya. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fa inna Allah subhanahu ajallu wa a'zamu wa akbaru min kulli syai' fi fitarin nasi kullihim. Karena sesungguhnya Allah subhanahu itu lebih agung, ini istilahnya lebih sama aja ya, ajal wa a'zam, lebih agung dan lebih besar dari segala sesuatu di dalam fitrah-fitrah manusia semuanya. Selesai dari Ighatsatul Lahfan. Sangat berdekatan. Apa? Sangat berdekatan ucapan Qayyim dengan Syekhul Islam. Ya memang betul, jelas apa, keyakinan sama, bahasa jadi mirip-mirip saya. Sampai dikatakan Syekhul Islam itu meruntuhkan kebid'ahan, satu kebid'ahan dari apa, mungkin 60 sisi, 30, 70 sisi. Ibnul Qayyim menginjak yang sudah runtuh, diinjak sampai sekecil-kecilnya.
Kemudian mana tadi? Ini ighasatul lahfan. Kemudian summa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa malaikatih. Beriman kepada para malaikatnya. Fihi dzikru ibadillahil mukramin. Di dalam hadis ini ada penyebutan para hamba Allah yang dimuliakan. Mimman khalaqahu minan nur, yaitu makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya. Al malaikah jam'u malak. Wakil maf'alun min laka, yaitu malaikah itu dari apa? Malak. Baik. Hanya saja hamzahnya dihapus untuk memudahkan bacaan. Malak, asalnya malak. Laka ida arsala. Baik. Laka artinya arsala. Wakil minal alukah wahya ar-risalah. Intinya sama aja ya. Berarti malaikat memang para rasul, para utusan. Lihat dalam kitab Al-Mu'in karya Ibnul Mulaqin. Fal malaikah rusulullah, maka para malaikat adalah utusan Allah. Wa ibaduhul mukramun, para hamba Allah yang dimuliakan. Al-maksumun, yang terpelihara dari kesalahan-kesalahan. Mungkin nggak malaikat itu memberontak pada Allah? Tak mungkin. Padahal dalam cerita-cerita para penginjil disebutkan Jibril dan beberapa malaikat memberontak. Terkadang yang memberontak adalah Lucifer, malaikat penjaga neraka, akhirnya jadi iblis, dan seterusnya, hayalan-hayalan mereka itu. Al-muwakkaluna bi ba'dil wadhaif, diserahi urusan mengerjakan beberapa tugas. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala pujian untuk Allah, pencipta langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusula, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan. Uli ajnihah, para pemilik sayap. Masna wa sulasa wa ruba', 2, 3 ataupun 4. Ini sekitar contoh ya. Tidak dibatasi, karena apa? Sayapnya malaikat Jibril berapa? 7, 8, 9. Berapa? Berapa? Iya, 600. 600. Baik. Kemudian wa qala subhanahu anhum wa qalu takhadar rahmanu walada. Orang-orang musyrikun mengatakan Ar-Rahman mengambil anak. Subhanah, maha suci dia. Bal ibadum mukramun. Bahkan makhluk tadi yang dianggap sebagai anak Allah adalah para hamba yang dimuliakan. Bukan anak Allah, bukan banatullah, bukan anak perempuan Allah. La yasbiqunahu bil qaul. Mereka tidak mendahului Allah dengan perkataan. Wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka senantiasa mengerjakan perintah Allah. Didahulukan jar majrur, lilih timam. Betul-betul mereka sangat mengambil berat perintah Allah, mengamalkan perintah Allah. Dan bukan mustahil, jar majrurnya di sini adalah litahsis, mengkhususkan, bekerja karena perintah Allah. Wal adillatu ma'rufah, dalil-dalil tentang ini telah dikenali tentang para malaikat. Wal imanu bil malaikati wajib. Iman kepada malaikat itu wajib. Fanahnu nu'minu biwujudihim. Kita beriman kepada adanya para malaikat. Yang mengingkari adalah kebanyakan dari apa? Orang-orang falasifah. Yang masuk ke dalam Islam tapi masih ikut filsafat, mengislamkan istilahnya, bukan mengingkari malaikat, tapi malaikat itu adalah dikatakan apa itu? Al-quwah al-khairiyah, kekuatan kebaikan yang ada dalam jiwa manusia katanya. Tidak betul-betul makhluk tertentu dan mampu terbang, mampu bicara, mampu marah, mampu gembira, bukan begitu kata mereka. Maka kita beriman, malaikat betul-betul ada, makhluk yang berdiri sendiri, bukan di dalam jiwa kita semata, bukan. Wa annahum khalaqahumullahu min nur. Allah menciptakan mereka dari cahaya. Wa nu'minu bima dzakarallahu wa rasuluh. Kita beriman kepada apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya min asma'ihim, tentang nama-nama mereka. Wa sifatihim, sifat-sifat mereka. Wa wadhaifihim, tugas-tugas mereka. Wa annahum ma'sumuna minal khata', mereka dipelihara dari kekeliruan. Malaikat Jibril, ini darasnya di mana? Malaikat Jibril punya kendaraan apa? Ferrari? Kuda. Namanya?
Nama kudanya? Nama kudanya? Ingat tak nama kudanya? Apa? Iya, Haizum. Ayo, betul. Karena boleh terbang, kenapa? Pakai kuda, sih terserah ya. Kita boleh lari, tapi boleh juga kita punya motor, terserah. Iya. Ini sekitar pendekatan dekat aja ya. Kemudian qala Imam Sulaiman bin Abdul Qawi At-Tufi Al-Hambali rahimahullah, wa amal malaikah fayajibul imanu bi annahum ibadun mukramun. Adapun para malaikat, maka kita wajib beriman bahwasanya mereka adalah para hamba yang dimuliakan. Tak mungkin malah berkhianat. Kalau berkhianat tak layak dimuliakan. Syiah Rafidah meyakini Jibril berkhianat. Naudzubillah. Wa annahum khuliqu min nur, dan bahwasanya mereka tercipta dari cahaya. Ma'ruf hadis Aisyah. Wa annahum muti'un, mereka adalah para makhluk yang taat. Baik, berarti ada nggak malaikat yang suka judi, suka main game? Oh, nggak ada. Gimana sempat main macam itu? Maksumun, terpelihara. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak mendurhakai Allah di dalam perkara yang Dia perintahkan pada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, melakukan apa yang diperintahkan. Fa qauluna ibad, ucapan kita, kata At-Tufi, para hamba, raddun ala man ta'allahum, bantahan kepada orang yang menyembah mereka, kal kufar, seperti orang-orang kafir, yaitu orang kafir Mesir yang dahulunya menyembah malaikat Mikail. Wa qauluna mukramun, yang dimuliakan, raddun ala man tanaqasahum, bantahan kepada orang yang merendahkan mereka, kal Yahud, menganggap malaikat Jibril musuh mereka. Kenapa alasannya? Karena Jibril membawa peperangan. Kalian sendiri suka perang, wahai Yahudi. Ya namanya orang tak tahu diri, Yahudi. Selesai dari kitab At-Ta'yin. Kita ambil sedikit lagi. Wa qala Syekhul Islam rahimahullah, wa amma qauluhu wa malaikati bi fa antu'mina biman sammallahu lak. Yaitu caranya engkau beriman kepada orang, bukan orang yang malaikat yang Allah sebutkan namanya untukmu, minhum, dari mereka, fi kitabih, di dalam kitabnya. Nah, malaikat penjaga neraka, siapa namanya? Siapa? Malik, betul. Malaikat penjaga neraka, nama lainnya juga siapa? Ya? Iya, betul, Zabaniyah. Malaikat yang menumbuhkan tanaman, siapa? Ahmad, yang menumbuhkan tanaman, menurunkan hujan. Siapa nama malaikatnya? Ingat tak? Khalif. Siapa? Ya? Mikael. Iya, Tayyib Mikael. Malaikat yang meniup trompet hari kiamat, ya. Iya, Israfil. Malaikat yang mencabut nyawa. Iya, malakul maut, Tayyib. Dan yang lain-lain. Tayyib. Kemudian mana lagi tadi? Wa tu'mina bi anna lillahi malaikatan siwahum, dan engkau beriman bahwasanya Allah punya malaikat selain mereka. Innalillahi malaikatan sayyahin yatlubuna majalisa dzikr. Hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Allah memiliki para malaikat yang suka berjalan-jalan, berkeliling, mencari majelis zikir, misalkan, atau malaikat yang menjaga pintu-pintu langit, misalkan. La yu'rafu asma'uhum, la ya'rifu asma'ahum wala adadahum, tak ada yang mengetahui nama-nama mereka dan juga bilangan mereka, illalladzi khalaqahum, kecuali yang menciptakan mereka. Sementara Allah terlalu banyak, malaikat terlalu banyak, kita tak tahu siapa saja itu, kecuali yang dikabarkan, karena ini perkara gaib, hanya diketahui lewat wahyu. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.